Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Subno Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda. Banyak yang penasaran, dia bertanya-tanya, itu siapa itu Kolonel Rohmat Suhaji itu kok orangnya nekat banget begitu? Karena kemarin memang heboh kan ketika videonya, tapi dipakai audionya itu disebut bahwa itu suaranya Pak SBY yang sedang menegur Pak Kapolri. Kan kemudian dalam konten sebelumnya saya jelaskan namanya adalah Kolonel Purnawirawan Rohmat Salon Haji. Nah, sekarang saya ajak Anda ngobrol langsung dengan beliau nih. Assalamualaikum, Pak Rohmat. Waalaikumsalam Mas Yarsu. Salam Iya, hormat penonton semuanya. iya, iya. Anda ini kayaknya nggak kapok-kapok ya, gitu ya. Dulu waktu masih aktif, dia udah bikin heboh. Sekarang jadi purnawirawan masih aja bikin heboh gitu. Iya. Ya, gimana gimana guys? Anda itu sekarang aktif di ini ya, mendampingi korban-korban mafia tanah dan juga mafia perbankan ya itu ya. Kenapa Anda Iya. memutuskan untuk mendampingi itu? Begini Mas, sebenarnya ya bukan heboh atau nekat, tidak ya. Hmm, ya Jadi ya. eh, itu yang menurut saya seharusnya dilakukan Oke. oleh Hmm. bangsa ini, gitu Mhm. ya. Hmm. Karena diam, ya kebetulan kami yang selalu memberikan waktu masih aktif itu berdinas itu menjadi dosen, Mhm. memberikan contoh, mengedukasi masyarakat. Mhm. Ya Mhm. memang konsekuensinya saya dipersalahkan, Mhm. namanya tentara itu waktu aktif ya siap gitu aja gitu loh. Terma- Namun Oke, termasuk dikurung juga di apa kalau istilahnya apa di sel gitu ya. ya, iya. Ya, ya. Jadi Mhm. mau masuk ruangan saya itu harus 4 pintu itu, ada Oh gitu ya. CCTV-nya gitu. Oke. Wah, jadi hebat, Uh, terhormat dong ya. Pengawalannya ketat berarti dengan dari kawal ketat karena sampai 4 pintu gitu. menurut saya jadi presiden nggak enak. Oh gitu Jadi ya. kalau diawasi ya kayak di Iya. penjara begitu. Iya, Namun iya. penjaranya bentuk lain. Nah itu presiden namun amanah ya, semoga Bapak Mhm. Prabowo ini amanah yang harus kita dukung lah. Mhm. Kebetulan yang setelah saya pensiun ini Mhm. saya tidak ingin ngomong lagi sebenarnya Mas Yasu. Mhm. Nah, Mhm. kami Ya. hanya ingin berbuat, Mhm. mendampingi para korban mafia itu Mhm. uh, secara nyata. Mhm. Namun sudah 4 tahun ini ya, kurang lebih Ya. 4 tahun kami dampingi korban mafia bank, mafia ini, masya Allah luar biasa. Mhm. Jadi seolah-olah ruang keadilan itu sudah tidak ada. Mhm. Mhm. Sehingga ketika kemarin kami sudah memantau dari wilayah Kalimantan Timur itu ada 1 tahun lebih lah kurang Mhm. lebih Mhm. sama Pak Elisason ketua DAD sana itu Mhm. uh, memperjuangkan hak rakyat, hak Mhm. yang tertindas. Mhm. Kami kemarin menginap di rumah warga, ada Mhm. hampir 2 minggu saya di sana. Oke. Begitu terakhir kok dibabat juga, wah Mhm. sakit perut saya rasanya Mhm. itu. Nah, Mhm. karena sudah melalui bersurat, menginformasikan ke Kapolri, Mhm. podcast baik-baik, menyurat Mhm. dengan baik-baik, mengadukan dengan baik-baik, Oh. tidak Oh. ada reaksi. Jadi saya gimana ya? KAM, Polexos dan KAM bagian KAM itu kan Mhm. Polri yang Mhm. terdepan Mhm. Mhm. situasi seperti tertib sipil seperti ini. Mhm. Nah, mulai bagaimana banyak kasus yang kami sampaikan selaku Mhm. Kadifan. Kami ini kan kapasitas saya ngomong sebagai uh, informasi intelijen ya. Ya. Kami olah yang berupa data betul itu kami perjuangkan pada Mhm. masyarakat itu. Mhm. Namun tidak ada keadilan itu. Seolah-olah Mhm. negara tidak Mhm. hadir. Mhm. Nah, disinilah kami ya kasihan. Masyarakat itu saya lihat, padahal perintah presiden jelas. Waktu Mhm. Pak Jokowi itu tanggal 3 Mei kalau nggak salah tahun 2019 apa itu, Mhm. diinklaf yang punya masyarakat itu dikeluarkan, diinklaf. Tapi faktanya malah disikat, dibabat. Nah, Mhm. disitulah saya sakit perut ngomong dengan Pak Kapolri. Saya memang tidak ada respect sama sekali terhadap Mhm. Kapolri. Karena Mhm. tidak mau di lapangan menegakkan undang-undang. Contoh konkret, Mhm. minimal 20%. Saya ulangi, minimal 20% Mhm. dari kebun yang HGU itu harusnya diberikan kepada masyarakat. Ya. Tapi sudah puluhan tahun ini belum Mhm. belum diberikan. Mhm.
ini bukan hanya di Kaltim saja, namun di seluruh Indonesia. Bahkan di Sintang itu satu kabupaten itu begitu. Hadirnya perusahaan, hadirnya investor, itu justru tidak melahirkan kesejahteraan. Kami lihat di tempat lain, Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun. Bahkan saya ini, uang asuransi kerja 32 tahun itu habis gara-gara ngurus. Kebetulan punya saya sendiri, saya punya sedikit dua kapling gitu. Bagaimana mereka pandai sekali merekayasa. Saya alami sendiri, ada bukti video, saya laporkan. Saya hanya ingin ngetes saja. Nah, bagaimana kinerja Polri secara jujur. Nah, juga tidak tercapai, tidak ada keadilan itu. Bagaimana mereka pandai sekali merekayasa kasus koperasi di Ranwah itu. Juga di Jawa Timur, kami dampingi mafia bank. Tidak menerapkan Undang-Undang nomor 10 tahun 98. Kita adukan pakai undang-undang itu, nggak mau. Apa itu, tentang apa itu undang-undang itu? Perbankan. Oh, perbankan. Perbankan. Ini jumlahan Jawa Timur di Malang itu di Koperasi Pendawa 10.000 lebih. Bayangkan. Begitu sudah tersistemnya kepolisian ini bukan zaman Pak Sigit saja, ini dari yang lalu-lalu. Nah, inilah makanya kami sampaikan, kami kritik, kami sampaikan, kami podcast bahkan ke Facebooknya Pak Kapolri, kami sampaikan. Video-video itu kami kirimkan ke sana. Masalah tanah itu ke Pak Ahaye juga kami kirimkan. Kami datang sendiri ke BPN, kami biayai sendiri loh. Dana pensiunnya berapa sih? Sehingga saya ketika kemarin dari Kalimantan Timur itu yang meledak. Jadi sakit perut betul saya itu di WC bandara begitu. Oh, jadi itu ya membuat Anda kenapa kemudian membuat kalimat pembukanya kepada Pak Kapolri yang tidak saya hormati gitu ya. Biasanya kan orang menyampaikan kalimatnya itu yang saya hormati. Anda mengatakan tidak hormat itu karena Anda sudah melakukan prosedur sebelumnya begitu yang tetap tidak direspon gitu. Itu betul, namun pada sisi lain memang ya saya kan pernah menjadi dosen di Kodiklatel, sehingga saya mempelajari dan mengetahui politik itu dalam konstelasi global atau geopolitik. Nah, bagaimana geostrateginya itu? Nah, kami juga paham bahwa masyarakat itu harus tahu, makanya kami memilih dalam sepintas itu deterrent efeknya apa, kata-kata apa yang besar. Ya sebenarnya Bapak Kapolri tetap masih ada yang harus saya hormati, saya salut lah, menyampaikan apa-apa, misalnya tidak ada setoran lagi, itu kan bagus. Namun itu lebih pemilihan diksi bahwa ini akan jadi booming. Sehingga diketahui semua masyarakat, ini loh situasi negara kita, mari kita perbaiki. Nah, namun memang kata-kata itu saya sengaja saya pilih untuk hanya biar diksi, biar orang itu terkejut. Efeknya ada begitu, Mas. Oke, setelah video itu viral, apakah Anda sempat dikontak oleh kepolisian atau bahkan Pak Kapolri-nya sendiri? Tidak ada, namun begini, kebetulan FPPI kerja itu kan struktur. Ya, ini forum ini ya. Ini forum FPPI ini terdiri dari 3 angkatan ya, bukan hanya angkatan laut saja ya? Iya, 3 angkatan bersama Polri. Oh, 4 angkatan bersama Polri jadinya ya, kalau gitu ya? Iya, Mas. Ya, namun yang masih sehat, yang masih mau ya progresif lah, lebih bersifat progresif gitu, berani bersuara. Bahkan kemarin setelah itu kami laporan kepada Ketua DPD Jawa Timur, Laksamana Muda Purnawira Mudiarto, itu langsung membuat surat terbuka ke Kapolri sama Kapolres sekalian mengklarifikasi bahwa Kapolres Kutar merasa difitnah. Ya itu kami tidak memfitnah, sehingga kami dari DPD Jawa Timur, Laksamana Muda Widiarto langsung membuat surat terbuka. Dengan resume atau alasan-alasan itu disampaikan situasinya seperti ini. Kalau memang tidak percaya, monggo, mari dicek, gitu loh. Apakah benar Budi Duta itu izinnya mati? Apakah benar di sana masyarakat itu
sementara ini 9 orang itu masuk penjara, Oke. kriminalisasi. Sebentar dulu, ini mungkin supaya nggak melompat ya. Jadi surat Anda atau bukan video Anda yang terbuka yang menyatakan Pak Kapolri yang tidak saya hormati itu kasusnya terjadi di Kalimantan Timur ya, di Kutai Kartanegara, betul ya? Oke, kasusnya apa itu Kasusnya sebenarnya? terjadi di sana, Ya. ketika saya pulang sampai di bandara, itu saya langsung ngomong. Oke, kasusnya apa itu yang di Kutai Kartanegara itu? Jadi begini, sudah lama perusahaan Haspam itu di take over sama PT BDA. PT BDA ini mengelola sudah lama HGU perkebunan, namun di dalamnya saya lihat banyak pertambangannya. Kemungkinan besar ilegal. Ya. Waduh, itu kalau malam itu baris truk itu, saya lihat sendiri. Saya 12 hari di sana, Mas. Iya, oke, terus? Terus ini masyarakat yang tinggal di sana ada di lokasi HPL X transmigrasi. Nah, memang sudah mati izinnya, sudah lama, dan mereka tuh tinggal di sana sudah lama. Berapa tahun? Ada yang asli sana. Asli sana itu malah juga kebunnya itu dicabuti sama BDA. Coba seperti itu loh, Mas Yarsu. Jadi rasanya kami yang sudah selama ini mati-matian selama hidup kami menjaga wilayah NKRI kayak gitu. Jadi, aduh, nggak bisa ngomong saya sampai gitu. Ya. Oke, jadi ini sengketa lahan antara warga dengan perusahaan lah begitu. Yang perusahaan itu sebenarnya HGU-nya itu untuk perkebunan, tapi realitasnya yang Anda temukan dia sebenarnya juga melakukan penggalian tambang gitu ya. Betul. Kalau menurut saya bukan sengketa ya, menurut saya perampasan. Perampasan, oke, ya. Gimana? Nah, ini HGU yang mati ini dalam persidangan tidak pernah dimunculkan. Sidangnya dikondisikan ketika sekarang masih ada 3 orang lagi yang dalam proses persidangan. Itu saat pledoi itu mau ngomong aja nggak diberi kesempatan. Udah saya pesankan, nanti kamu ngomong begini sebelum penasihat hukum kamu yang bicara. Coba ngomong begini. Nggak diberi kesempatan. Jadi udah, maaf. Jadi surat terbuka dari DPD Kaltim kami sampaikan dalam hal ini Polri maupun pejabat-pejabat yang ada di Kukar terkait dengan PT BDA melakukan abuse of power. Maka ya. Nah, oke, ini balik lagi ya. Kalau saya di video sebelumnya saya juga putarkan kembali itu video ketika Kolonel Rahmat ini masih aktif menjadi dosen di Kodikatar ya, masih pakai pakaian dinas yang pada waktu itu Anda itu tahun 2020 ya, berarti 4 tahun yang lalu ya, Anda sudah, iya kan, betul ya? Tahun 2000. Betul. Ya. Pada waktu itu Anda sendiri sudah menyatakan soal itu ya, soal bahwa negara ini dikuasai cukong dan sebagainya, dan belakangan ini justru malah makin marak. Tapi kan sekarang ini ramai sekali, kelihatannya agak berbeda. Saya nggak tahu, mungkin Anda punya pandangan yang lain. Penanganannya oleh pemerintah agak berbeda dalam kasus misalnya di Tangerang, kemudian kasus di Bekasi dan sebagainya kan, kemudian SHGB-nya juga dibatalkan gitu kan. Apakah Anda melihat ada perubahan di lapangan atau masih tetap seperti yang tadi Anda temukan tadi itu? Justru waktu itu saya berpikir, Mas, ketika membuat video masih aktif, saya tahu risikonya lah. Dalam seketika itu saya tahu risikonya. Pasti saya di-sell ini. Pasti loh. Namun ada hal lain yang menurut saya lebih penting, bahwa masyarakat ini akan diadu domba nantinya. Contoh, sekarang ini banyak yang menyalahkan menteri ini, terus Pak Mulyono, termasuk para profesor, para akademisi, itu menurut saya kurang tepat. Oke, gimana? Memang beliau salah dalam membuat kebijakan merugikan rakyat, nih. Namun kan banyak yang dibidik. Seperti kata-kata, mohon maaf Pak Rocky Gerung mengatakan tolol dungu itu. Itu kepada Pak Jokowi, bukan saya membela, enggak. Namun lebih tepat, maksud saya membuat video ketika masih aktif, ini loh, Anda bangsa Indonesia, jangan terpolarisasi, konsentrasi bahwa nomor 1 adalah mafia atau oligarki atau cukong, itu musuh kita bersama, itu Mas. Sehingga saya korbankan diri saya sebagai martir
saya siap di penjara, saya siap di sel. Nah, namun demi memberitahu masyarakat bangsa ini nanti jangan terpecah, mari kita persalahkan nomor satu. Saya ulangi, nomor satu itu mafia oligarki tadi. Kalaupun toh mengambil kebijakan sana itu mereka orang-orang yang tersandera. Memang tidak bisa dia tidak ngomong nurut sama mafia tersebut, begitu. Ya. Oke, nanti saya teruskan lagi nih soal Anda cukong tadi. Tapi kalau Anda saya ingin tahu dulu. Yang kemarin itu dalam video yang lama tahun 2020 itu kan Anda masih pakai dinas dan kemudian tadi Anda tidak di sel. Itu berapa lama Anda di sel tuh ya? Ya, aduh, biasalah dalam 21 hari cuma 21 hari penjatuhan hukuman. Terus memang itu salah untuk TNI, saya akui salah ya. TNI memang harus pegang komando. Ya, betul. Jadi saya terima kasih kepada TNI yang telah menjatuhkan hukuman kepada saya. Bahkan mungkin pandangan sipil ada saya dipersalahkan lagi hal lain gitu. Jadi ditambahi lagi, salah yang 4 kali masuk sel itu kira-kira begitu. Oke. Tapi itu konsekuensi. Ya konsekuensi yang tapi Anda sadar sejak awal konsekuensi yang harus Anda ambil gitu ya. Iya. Oke. Balik. Ya, itulah konsekuensi yang harus saya hadapi dan insya Allah bekal saya nanti di akhirat ini, ya Allah, ini saya sudah berbuat untuk bangsa saya, gitu. Oke. Soal cukong, Anda tadi menyatakan bahwa itu yang salah yang diutamakan cukong. Tapi kan cukong itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak kong kali kong dengan para pejabat publik. Dan realitasnya semacam itu. Apalagi kalau kita lihat dalam sistem pemilu seperti sekarang ini kan banyak sekali pejabat-pejabat itu yang betul-betul dikendalikan oleh cukong karena mereka dalam pilkada, di pemilu legislatif atau pilpres dikuasai oleh mereka gitu, oleh cukong. Nah, inilah mafia itu atau cukong atau oligarki, samakan aja lah ya. Kan mereka bekerja secara tidak terstruktur, tidak tertulis. Tapi dipatuhi. Bagaimana mereka membuat sistem dari atas sampai ke bawah. Ya, inilah mereka yang menjaga. Kebetulan saya pernah podcast sama Pak Edi Mulyadi, kami sampaikan bahwa mereka itu biasanya diservis dengan minum-minuman, akhirnya ke perempuan, terus akhirnya di video, dicuri videonya. Silahkan perhatikan beberapa kasus, mesti melibatkan wanita. Nah ini, sehingga daripada video porno saya viral, ya mendingan saya nurut dan saya dapat uang. Jadi sehingga kebijakan-kebijakan sangat tidak pro rakyat, begitu Mas Hersu. Iya. Nah, apa yang terjadi seperti itu? Kenapa gampang pejabat kita kok mudah sekali disuap seperti itu dan kemudian dampaknya mudah disandra jadinya? Ya mereka bekerja sudah tersistem. Jadi nanti siapa yang mau menjadi pejabat ini, menjadi pejabat ini, itu sudah disetting. Mereka bahkan, makanya di beberapa instansi kalau jual beli jabatan, mereka kondisikan. Saya modali untuk berjual jabatan, namun nanti imbal baliknya seperti ini. Mereka sudah bekerja secara terstruktur. Itu harapan kami, makanya ketika kami prihatin ketika banyak di medsos mengatakan sesama kita itu saling berbenturan gitu ya. Sebenarnya di balik kebijakan itu ada apa sih? Siapa sih kepentingannya? Ya sekali lagi bahwa waktu itu saya rela di sel ya hanya untuk memberitahu bangsa ini bahwa musuh kita yang paling utama adalah mafia tadi. Mafialah yang merencanakan, menyandra para pejabat, bahkan menjadikan pejabat. Nah, begitu contoh aja kan masalah Fufu Fafa ini mestinya tidak layak. Nah, namun bagaimana bisa? Itu disetting dari semuanya. Pejabat-pejabat yang terlibat untuk menentukan. Kira-kira begitu, Mas Hersu, pendapat saya. Yang Anda pikirkan apa untuk memberantas soal hal-hal semacam ini gitu? Karena mereka sudah terstruktur dan juga masif sekali gitu. Apakah masih bisa kita negara ini bebas dari para cukong itu? Sebenarnya justru di video saya yang pertama dulu waktu Pak Kandinas itu kan dengan keterbukaan era medsos ini, mau tidak mau harus
Karena sekarang masyarakat sudah cerdas semua, sudah pandai semua. Sehingga sebagai contoh, di kasusnya Tangerang, Banten itu kan sudah yang menginformasikan langsung muncul, Sidoarjo muncul, ternyata langsung peta seluruh Indonesia muncul. Apa-apa yang akan direncana reklamasi di medsos kan seperti itu. Kami yakin dengan mencerdaskan bangsa, ya bangsa ini akan bangkit. Bangkitnya apa? Ya melawan keterpurukan, ketertindasannya, begitu Mas Yarsu. Ya. Jadi kami yakin. Ya kuncinya di pendidikan ya, saya kira, dan juga kemiskinan dong ya sebenarnya kan. Ya, memang benar di pendidikan ya, namun pendidikan ya itu tadi, pendidikan kan formal sama non formal. Yang non formal dengan medsos ini sangat luar biasa. Dan ini kami mengajak, menyadari, terus terang aja sama Pak Listo Sigit, kami masih melihat ada upaya yang baik, misalnya tidak ada sistem setoran, walaupun itu jujur aja, tambang-tambang liar itu juga kami juga masih sangat kuat setorannya itu loh, nggak mudah. Namun beliau sudah menginstruksikan secara terbuka. Nah, kadang-kadang butuh legasi dari masyarakat. Bagaimana melaporkan, berani melaporkan. Nah, sekarang masyarakat sudah mulai berani melaporkan, Mas Yarsu. Ya itulah, insya Allah ini masa transisi itu harapan saya itu ketika membuat video yang awal dinas dulu, bagaimana masyarakat itu tidak saling menyalahkan, apalagi kita menyalahkan pemerintah, begini, ya tetap kita kritisi, bukan kok saya membenarkan, tidak ya, kita kritisi semacam mafia-mafia yang ada di tubuh BPN itu, kita kritisi, namun jangan lupa, itu hanya bagian yang nomor 2, prioritas nomor 2. Prioritas pertamanya adalah mafia, oligarki yang sudah merampok negara kita. Yang dikatakan Bapak Prabowo Subianto, 4 orang kekayaannya sama dengan 100 juta bangsa kita. Ini yang nomor 1. Itu Mas Yarsu. Ya, oke. Itu langkah-langkahnya. Kalau di lapangan seperti apa pola permainannya itu yang Anda temukan itu ketika Anda mendampingi mereka korban mafia ini? Mereka mafia itu memang melalui tersistem ya, melalui undang-undang, aturan-aturan. Oke. Contoh PP nomor 18 tahun 2001 itu adalah sementara ini kan sekitar 93% yang dikuasai mereka, segelintir orang itu. Nah, PP ini saya duga untuk melegalisasi de facto penguasaan 93% tadi. Ini sangat rawan. Makanya kami harapkan seperti yang kami buat di videonya FPPI yang diketahui oleh PPAD, PPAL, PPAU di Sidoarjo itu, mohon dengan hormat Bapak PS Prabowo Subianto berkenan mengeluarkan perpu tentang pertanahan ini. Syukur masalah Omnibus Law ditinjau ulang. Ya. Ini sangat menindas bangsa kita. Ya. Jangan sampai kita nanti terjadi kericuhan sampai chaos, itu yang tidak kita kehendaki. Karena ya, cepat atau lambat kalau ini tidak diantisipasi, chaos itu kelihatannya sangat dimungkinkan. Ya, dengan adanya medsos ini tidak bisa dibendung lagi. Rakyat sudah cerdas, tidak bisa ditipu-tipu lagi. Ya. Gitu Mas Yarsu. Oke, jadi ini Anda bersama teman-teman dari para purnawirawan ini sekarang ini terus aktif bergerak, dan itu modalnya dari mana ya Pak Rohmat ya? Urunan. Oh, urunan. Urunan kami ya, makanya kami ya sakit pensiunan sekarang kan? Nah, justru itu ya kami urunan, kadang-kadang berangkat kumpul, makanya kami ya cukup berat, maka harapan kami segera benahilah negara ini, yaitu political will yang sangat memihak rakyat yang kita harapkan. Makanya kami suarakan dengan konsekuensi apapun. Ya. Kami siap. Ya. Itu. Kan Bapak sekarang meskipun purnawirawan sudah menjadi warga sipil, kan begitu ya Pak Rohmat. Jadi clear ya kasus kemarin video Anda yang menunjukkan
video yang kepada Pak Kapolri yang tidak saya hormati tidak ada dampak hukum apapun. Apakah Anda dilaporkan oleh orang tertentu? Biasanya kan polanya seperti itu, ada nggak? Biasalah itu. Kalau Oke. memang nggak orang banyak yang rugikan, yang masih dicengkram tadi, sehingga menuruti mafia, batuk saja ya dipermasalahkan. Namun kalau saya dipermasalahkannya, saya siap. FPPI siap. Bukan hanya saya, itu kan produk-produk FPPI. Dan insya Allah FPPI selaras dengan tujuan Bapak Prabowo. Begitu. Bagaimana rakyat harus sejahtera. Jangan hanya segelintir orang yang dimanjakan seolah-olah kebal hukum. Sebenarnya sampai Pak Prabowo mengatakan atau adiknya mengatakan diancam pembunuhan itu luar biasa. Ya kami tidak rela betul presiden kami seperti itu. Itu loh. Jadi harus kita dukung. Baru 100 hari. Ya, kerusakan ini yang sudah berapa lama ditimbulkan. Dan kenapa selama ini kita diam? Begitu loh Mas Heru. Jadi masih bisa diselamatkan ini menurut Anda? Bangsa ini masih bisa diselamatkan? Bagaimana? Bangsa ini masih bisa diselamatkan menurut Bapak? Optimis saya, yakin. Apalagi punya Bapak Prabowo seperti itu, walaupun sistemnya sudah banyak yang tidak benar tadi, kita benahi pelan-pelan. Saya yakin. Saya yakin, sangat yakin. Bapak Prabowo didukung para purnawirawan, tentunya didukung oleh TNI yang kemarin nyatanya udah dibongkar pagar laut itu, didukung sekarang pergerakannya itu tadi loh. Pejabat-pejabat kita ini masih ada yang disandra, ada yang tidak, apalagi Pak Prabowo udah tegas seperti itu, namun butuh legacy dari masyarakat, butuh berani. Nah, kalau misalnya saya diperkarakan, saya yakin Pak Prabowo dan penegak hukum yang memihak kepada rakyat, memihak kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang mengarah ke kesejahteraan rakyat, banyak yang membela. Saya yakin itu. Oke. Terima kasih Pak Kolonel Purnawirawan Rohmat Suhaji ya namanya lengkapnya ya. Rohmat ya, bukan Rahmat ya, Rohmat ya. Rohmat Suhaji Mas. Rohmat Suhaji ini Purnawirawan TNI Angkatan Laut ya, yang kemarin videonya viral dan dikira namanya Pak SBY gitu, suaranya Pak SBY. Oh iya, saya mohon maaf kepada Pak SBY, ada yang itu bukan saya yang melintir, bukan, namun saya tidak tahu, yang jelas saya ngomong itu dalam koreksi terhadap Bapak Kapolri, namun itu pun sebenarnya saya ada rasa hormat di hati saya, namun ya itu tadi, saya memilih diksi yang bisa menarik perhatian. Ya, alhamdulillah kan nyatanya banyak yang tertarik Bapak. Begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.